Menunjukkan aspek akhlak terpuji. Yang pertama, ikhlas. Apabila mendapat cobaan, harus menerima dengan lapang dada, tidak boleh mengeluh, dan harus ikhlas, tidak boleh meminta imbalan suatu apapun. Selanjutnya taat, yaitu tunduk, patuh, setia, yaitu patuh terhadap aturan yang ada, tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya khauf, tidak, yaitu perilaku khauf. Yang pertama, tidak boleh menyontek ketika ujian karena takut murka Allah. Kedua, berusaha menjauhi kemaksiatan karena perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, taubat, pengakuan, penyesalan sebagai upaya untuk meninggalkan dosa serta berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Selanjutnya tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah. Ikhtiar, yaitu bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Jika ingin sukses, ya kuncinya harus bersungguh-sungguh dalam bekerja. Selanjutnya sabar. Sikap sabar itu menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Syukur, mensyukuri segala sesuatu yang didapatkan dengan senang hati. Qanaah, hidup secara sederhana, tidak berlebihan, senantiasa merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tawadhu, rendah hati atau tidak sombong. Husnuzon, selalu berprasangka baik, tidak cepat berburuk sangka sebelum mengetahui suatu kebenaran. Selanjutnya tasamuh, tidak membeda-bedakan dalam agama, tidak membeda-bedakan ketika membagi sesuatu. Ta'awun, tidak membahas aib orang, memberi bantuan kepada orang sekitar, mengunjungi orang yang sakit atau yang terkena musibah. Berilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, karena mencari ilmu itu kewajiban dilaksanakan seumur hidup. Kreatif, mampu memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai menjadi barang-barang yang berguna. Produktif, memanfaatkan waktu yang ada untuk menghasilkan hal-hal yang positif dan juga hal yang bernilai pastinya. Pergaulan remaja, yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, menjaga pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji, contohnya seperti berbuat zina. Selanjutnya mengembangkan wawasan keilmuan, bisa dengan cara belajar bersama, menghormati dan menghargai, saling toleransi terhadap perbedaan. Menunjukkan aspek akhlak tercela. Yang pertama, kufur, yaitu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, baik dengan mendustakannya ataupun tidak. Yang kedua, syirik, apabila orang lain bahagia, ia tidak senang menyekutukan Allah. Yang ketiga, riya, beribadah untuk mendapat pujian, beramal supaya mendapat pujian. Orang itu beramal, berarti orang itu dermawan. Jadi riya ini beribadah untuk mendapat pujian. Nifak, tidak menjalankan amanah, suka memutarbalikkan fakta yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Anania, egois, ingin senang sendiri, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu salah satu sifat egois. Putus asa, tidak mau berusaha lagi ketika gagal. Kalau gagal ya sudah, tidak mau mengulanginya lagi supaya berhasil. Ya putus asa dengan apa yang sudah didapatkan. Godop, pemarah, mudah terpancing emosi, mudah tersinggung. Tamak, rakus, ingin menang sendiri.
tidak mau berbagi. Nah, selanjutnya takabur, sombong dengan segala yang ia punya. Sakit hati jika ada yang lebih baik darinya, menyakiti jika ada yang menyainginya, memandang diri lebih sempurna dari orang lain. Kemudian sifat hasad, yaitu dengki, membenci orang. Orang yang memiliki sifat hasad ini sangat tidak suka apabila ada orang lain yang lebih sukses dari dirinya. Kemudian sifat dendam, ingin memfitnah orang lain, ingin membahas sakit hati karena orang lain. Pendendam, apabila orang pernah melakukan salah, maka ia juga harus membalasnya dengan suatu hal yang menyakiti orang tersebut. Fitnah, menuduh tanpa adanya bukti. Namimah, adu domba, menjadi provokator, memfitnah orang lain dan berbohong kepada orang lain agar terjadi perselisihan atau permusuhan di antara keduanya.